Oke, terima kasih. Eh, Kebetulan saja bahwa sebenarnya Dede sudah cerita banyak. Saya ini komplemen aja dari apa ya, dari kebiasaan belajar yang mungkin berbeda. Tadi Celi udah cerita tentang kami belajar ilmu politik, gitu ya, dengan relatif agak berbeda, kecuali di Amerika. Ya, di Amerika memang lain deh. Kecenderungan mengikuti ekonomi kuat sekali. Keinginannya ya ingin jadi ilmu politik itu seperti ilmu ekonomi, banyak pakai ekonometrik dan macam-macam kayak begitu. Apa namanya? Kita diperkenalkan dulu waktu kuliah oleh guru-guru kita tentang apa ya, pentingnya institusi gitu ya di dalam perbandingan politik. Tapi bukan untuk studi ekonomi deh. Ini yang baru buat saya. Kita diperkenalkan bagaimana negara muncul, negara gagal dan semacam itu dengan pendekatan institusional. Belakangan menjadi semakin kuat kecenderungan orang minatnya terhadap studi dengan pendekatan institusional. Ya. Ada istilahnya di kuliah, mata kuliah kita mengingatkan dulu pendekatan institusionalisme baru. Ini kita belajar dari ekonom sebenarnya. Orang kayak tadi North, ya, Douglas North, Celi juga nulis. Cuma institusi itu kita diperdebatkan itu terlalu luas, gitu. Bisa kemana-mana gitu ya. Sampai akhirnya kayak orang Peter Hall yang Celi pakai untuk nulis disertasinya, pentingnya ideas, itu juga institusi, kira-kira begitu. Nah, tapi epistemologi itu di situ. Jadi, namun demikian, apa namanya, AJR ini memberikan pengertian yang cukup spesifik, gitu ya. Dan studinya nggak main-main, dan rentang sejarah yang sangat panjang, dengan kasus yang sangat besar, gitu ya. Kebetulan saya udah lama minat untuk hubungan ekonomi dengan demokrasi atau dengan politik, gitu ya. Kita di ilmu politik justru yang sangat kuat modelnya itu kan model modernisasi. Model modernisasi itu adalah sebuah pembangunan politik itu dianggap modern, dianggap maju kalau dia mampu membangun demokrasi. Itu ukurannya. Nah, demokrasi itu bisa muncul apabila ada syarat-syarat ekonominya, syarat-syarat sosial ekonominya. Ditulis tahun 50-an. Ya itu, iya itu dibalik nih deh, dibalik. Kita didoktrin oleh Lipset dan teman-temannya bahwa kamu atau yang agak belakangan oleh siapa namanya yang orang Yahudi ini, siapa yang nggak Yahudi ya? Jadi, bukan Adam Zerowski, ya Adam Zerowski. Jadi dia memberikan argumen yang meneruskan aja dari Lipset sebenarnya untuk mengatakan bahwa nggak mungkin lah kamu punya demokrasi yang stabil, yang baik kalau ekonominya tidak ada. Jadi itulah doktrin, kemudian jadi doktrin ya. Saya kira dipakai di zaman Perang Dingin. Kalau kita diskusinya dengan almarhum Arief Budiman pasti dia senang dia melihat ini, gitu ya. Bahwa begitu kuatnya pengaruh pentingnya fondasi ekonomi untuk membangun sebuah demokrasi. Kira-kira begitulah kira-kira. Tapi saya mulai membaca Sen, Amartya Sen. Oh ini lain nih. Ini ekonom gitu ya. Tapi cara pandangnya beda. Nah, seperti yang udah diceritakan Dede tadi. Pentingnya kebebasan dan seterusnya untuk membangun sebuah kesejahteraan atau kesejahteraan mungkin karena dia orang India ini ya. Saya kira kuat sekali cerita tentang India gitu ya. Bahwa kemiskinan ekstrim tidak mungkin gitu ya bisa ditanggulangi kalau tidak ada kebebasan, tidak ada yang bersuara, tidak ada media tadi ceritakan Yahukimo semacam itu. Jadi kemudian dimensinya sekarang jadi agak berbalik tuh.
minimal korelasi lah gitu ya. Walaupun kita tidak bisa membuat hubungan sebab akibat mana yang lebih dulu gitu ya. Tapi minimal udah dihargai setara antara kebebasan, antara politik dengan ekonomi. Kira-kira begitu. Yang tadinya itu pokoknya kita belajar tadi kata Dede itu dianggap tong sampah aja itu. Cerita itu error-error aja ya yang kita kerjakan dalam ini. Nah, pandangan seperti Sen ini diperkuat oleh siapa namanya yang dapat hadiah Nobel ini, Acemoglu dan teman-temannya. Gitu. Karena ekonom, dia ditantang oleh teman-temannya ekonom yang lain, maka saya kebetulan belakangan lagi nulis itu udah publish. Dia nulis satu artikel yang spesifik tentang yang tadi disebutkan sebagai inclusive institution, dinyatakan secara lebih eksplisit oleh Acemoglu sebagai demokrasi. Demokrasi does cause growth. Dia berani banget gitu loh. Jadi dia kalau ditantang oleh orang-orang yang lebih metodologis kira-kira gitu, dia siap untuk itu. Dia memang agak orang yang latar belakangnya kurang kuantitatif, agak berat baca artikel itu. Tapi udahlah, kita percaya aja sama dia. Kalau kita kurang kuat kuantitatifnya, percaya aja sama dia. Gitu. Kan gitu caranya dia kan. Kalau udah Sabina Watona gitu. Sampai yang kalau Anda tidak terlalu mengerti, jangan ngeritik dulu gitu loh. Jadi ilmunya harus seimbang dulu baru kritik. Ya. Nah itu jadi kalau aku di Twitter ini udahlah kamu mau saya gitu, baca dulu baru ngomong gitu ya. Nah jadi saya melihat di situ secara lebih detail, misalnya menarik begini. Yang melahirkan perbedaan hasil pembangunan itu tadi ada perbedaan institusi, ada yang ekstraktif dan ada yang inklusif. Ya. Institusi yang inklusif itu ketika dijabarkan, komponen-komponen di dalamnya mirip banget dengan demokrasi memang. Bagaimana lahirnya perbedaan ini? Kira-kira begitu. Ini hasil proses sejarah yang sangat panjang. Kenapa lahir institusi yang inklusif? Semuanya ini, makanya ada orang-orang yang Areas tadi marah banget sama Acemoglu dan teman-teman ini. Karena nilai-nilai itu tumbuhnya di barat. Yang inklusif itu di Eropa lah dalam hal ini. Nah, model yang di Eropa ini direplikasi. Kalau bisa direplikasi, itu akan membuat growth juga. Jadi model di Inggris, model di Eropa, negara penjajah Belanda dan seterusnya. Kalau model kehidupan, cara hidup dia di Eropa itu direplikasi, di negara-negara baru yang mereka jajah, itu akan menciptakan Australia, akan menciptakan New Zealand, akan menciptakan Amerika Serikat, kira-kira begitu. Mungkin to some extent Singapura, Hong Kong, kenapa Hong Kong dengan itu deh tadi ya. Anda nyebut dua Korea. Kita juga menyebut Taiwan. Apa bedanya Taiwan sama sama mainland China atau Hong Kong dengan mainland China, ya? Singapura mungkin ya. Singapura ini kan warisan Raffles gitu loh. Yang difotokopi aja sama Lee Kuan Yew dan teman-temannya, kira-kira kayak gitu. Nah itu yang dimaksud. Nah, jadi ada dua. Dulu yang inklusif itu sebetulnya makanya orang mari ini barat banget nih teori kira-kira begitu. Kurang menghargai, nggak menganggap penjajahan ini sebuah kejahatan. Itu kritiknya kan begitu. Padahal Acemoglu dan temannya bilang ini soalnya bukan soal penjajahan. Ini soal institusi, jenisnya. Jadi institusi. Nah, institusi yang inklusif yang berasal dari barat, difotokopi, replikasi di wilayah-wilayah baru seperti Amerika dan seterusnya, menciptakan kesejahteraan. Okay. Sementara mereka yang menjajah tapi tidak mengkopi kebiasaan mereka kayak Belanda gitu ya.
VOC datang ke sini, itu ekstraktif, ya. Dia tidak membangun masyarakat di sini, tapi dia mengekstrak kekayaan di sini bawa ke The Holland gitu loh, dibawa ke Belanda gitu loh, atau Spanyol, atau Portugal, Amerika Latin, Afrika dan atau Perancis, itu hanya Inggris mungkin yang punya tradisi, bukan tradisi ya, yang melakukan itu. Cuma ini supaya tidak idiosinkratik, AJR ini mencari penjelasan. Ini kenapa muncul dua perbedaan institusi ini? Yang satu ekstraktif, yang satu inklusif. Yang menarik adalah dia hubungkan dengan tingkat kematian orang-orang Eropa yang pergi ke daerah-daerah baru. Dia bilang para penjajah ini cenderung ekstraktif kalau tingkat kematian mereka di daerah jajahan itu begitu tinggi. Logis dong. Cepat-cepat ambil aja kekayaan kita pulang lagi. Kira-kira begitu. Nggak nyaman lah tinggal di Bekasi misalnya kayak begitu. Ya. Tinggal di Sumatera Utara sana dimakanin sama orang Batak. Ya kan? Misalnya gitu ya. Jadi udah diambil kekayaannya aja, dibawa ke Eropa. Jadi dia tidak kepikir untuk membangun institusi, tidak membangun masyarakat baru, tidak tinggal di situ. Nah, yang melahirkan institusi yang inklusif itu, yaitu motokopi dari Eropa adalah negara-negara yang relatif dia tidak terlalu ganas gitu. Penyakit dan seterusnya kayak begitu. Dia tingkat mortality-nya, dia nulis secara khusus tentang itu. Nah, jadi yang tadi ditanyakan dari mana lahirnya dua institusi yang berbeda ini? Sebenarnya institusi itu sebenarnya aslinya cuma satu, gitu ya. Dari Eropa, yaitu dia makanya Eropa sentris banget argumen ini awalnya. Tapi Acemoglu dan teman-temannya ini memberikan penjelasan bukan soal Eropa ini, soal yang sangat logis. Ada wilayah baru, mereka datang ke sana, di sana cukup nyaman untuk ditinggali, cukup aman. Oleh karena itu dia tinggal di sana. Orang-orang Inggris di Amerika Serikat, orang-orang Inggris di New Zealand, orang-orang Inggris di Australia dan seterusnya. Tidak orang Belanda di Bekasi. Gitu. Karena di sini ganas nampaknya gitu. Atau orang-orangnya terlalu hostile gitu ya. Bukan hostile, ngelawan gitu. Orang Bekasi ngelawan, jadi nggak aman gitu. Jadi tingkat kematiannya karena penyakit, karena perang dan seterusnya, perlawanan. Mungkin di Afrika juga kayak begitu. Nah, itu yang melahirkan dua institusi yang berbeda. Cuma yang menarik ketika kita mau melihat pada konteks yang lebih belakangan, bukan hanya sejarah yang panjang itu, Cemoglu mengembangkan itu institusi inklusif itu apa artinya? Di dalamnya itu ada konsep masalah property right itu yang pertama. Property right yang luas di dalam masyarakat, itu satu. Kedua ada kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dia eksplisit menyebut itu. Terus ketiga adalah ada kesenjangan dan korupsi yang relatif lebih sedikit. Itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi akhirnya tadi ya, kalau disebut kok Cina terjadi gitu, mungkin the degree of inclusiveness itu berbeda gitu. Di Cina kan majunya setelah revolusi Mao, ya kan? Pada siapa namanya, Deng Xiaoping. Mungkin pada aspek politiknya, dalam pengertian ada oposisi, ada multiparti, mungkin belum terjadi gitu. Tapi ada aspek-aspek lain, kepastian hukum misalnya kayak begitu. Jadi ada aspek-aspek yang belum 100% inklusif, tapi ada komponen-komponen positif, misalnya kepastian hukum, terus spekulasi elit, terus kemudian mungkin tingkat korupsi, ya, tingkat korupsinya lebih rendah. Seperti itu. Belum ada kebebasan politik dalam pengertian pemilu yang seperti itu, yang belum. Kalau Singapura sedikit pakai itu udah sempurna tuh.
Jadi itu masalah berapa persen dari inclusiveness-nya ini, institusi yang inklusif ini dipakai di sebuah negara. Oleh karena itu saya sampai pada kesimpulan dengan argumen ini, saya makin yakin bahwa kita bisa pakai untuk menjelaskan, menurut saya, teori atau penjelasan ini untuk menjelaskan keragaman pembangunan di daerah-daerah di kita. Ya. Daerah-daerah di kita. Bagaimana kita memperlakukan daerah. Ya. Apakah kita memperlakukan dengan institusi inklusif atau ekstraktif? Misalnya orang Riau marah, orang Papua marah, orang Aceh marah. Jangan-jangan ini ekstraktif. Gitu deh. Ini dalam skala yang kecil gitu ya. Nggak inklusif gitu. Institusi yang dibangun di sana. Oleh karena itu menurut saya ini sangat relevan. Nah, ini juga kalau kita perhatikan dalam kurun waktu sejarah kita, sebelum dekrit Bung Karno, sebelum dekrit Bung Karno tuh 59 kembali ke Undang-Undang Dasar. Iya, istilahnya apa ya dekrit Bung Karno tuh? Dekrit presiden. Iya, demokrasi terpimpin, tapi ada istilah dekrit presiden. Kita mengubur partai politik dan seterusnya, kita menghentikan demokrasi lah intinya gitu ya. Maka muncullah kemudian demokrasi terpimpin. Coba kita bandingkan kondisi ekonomi sebelum dekrit dan setelah dekrit. Gitu. Kan kita inflasi besar-besaran itu kan di bawah Bung Karno. Sebelum dekrit kan walaupun ekonomi kita belum bagus deh, kan banyak ya baru lah begitu. Tapi kan tumbuh gitu. Ada kehidupan di situ. Tapi begitu Bung Karno dekrit menghentikan demokrasi, semuanya diambil alih, inflasi yang luar biasa besar-besar terjadi, hancurlah gitu ya. Sehingga kemudian ada alasan tentara untuk ambil alih ini. Nah kemudian Orde Baru ambil alih. Tadi yang Dede ceritakan, kalau saja ya, Orde Baru ini lebih cepat membangun institusi yang lebih inklusif, sebut ya demokrasi lah bahasa ininya, mungkin Pak Harto ceritanya jadi lain. Nah itu, jadi menurut saya dari sejarah kita sendiri ini tercermin ini. Dan hubungan kita dengan daerah juga tercermin ini, bahwa kegagalan kita, sebutlah begitu, perilaku kita masih ekstraktif. Unsur yang ekstraktif itu bukan tidak hanya hadir kontrol terhadap pemerintah, tapi juga unsur penguasaan terhadap resources hanya oleh segelintir orang. Itu masalah yang dia temukan di mana-mana di dunia ini oleh Aceh Moglu dan teman-teman ini. Menurut saya itu sangat relevan untuk kita, gitu ya, untuk membaca dan memahami bagaimana interaksi antara politik dengan ekonomi. Kan saya baca gitu wawancara Najwa Shihab dengan Pak Jokowi gitu. Bagaimana Anda melihat HAM dengan pembangunan ekonomi? Apa yang jadi prioritas Anda? Kalau saya yang ditanya seperti itu, saya jawab pertanyaan Anda salah. Karena kan susah deh ya jawab kalau secara model kayak Aceh Moglu ini. Mungkin dia belum baca kan gitu. Minimal dijawab gini, pertanyaan Anda salah. Kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Bilang aja gitu, kan lebih aman. Dia bilang lain. Ekonomi lah kalau saya. Jadi ini gaya hasil perang dingin yang belum hilang dalam imajinasi dan cara kita memahami hubungan antara ekonomi dengan politik. Mungkin itu sebagai pengawal untuk diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Dede.